Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Eka Putri Lestari, NIM 186220102, akuntansi 7 shift 2 malam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini aku masih mereview dan menganalisis 14 poin secara kritis artikel yang berjudul pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance yang disusun oleh Ari Eksandi dan Anggi Alwit Putriawan. Seperti apa? Yuk kita belajar bareng-bareng. Oke, pada materi pertama yang akan saya sharing ke kalian itu apakah yang menjadi motivasi atau isu atau research GAP dan fenomena apa yang sedang terjadi sehingga dapat memicu penelitian ini untuk dilakukan. Nah, poin pertama yaitu untuk motivasi atau isu penelitian, di mana di dalam motivasi atau isu dari artikel ini perusahaan ini memerlukan bantuan berupa dana. Untuk apa? Untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya dengan cara membuat kinerja ekonomi di dalam suatu perusahaan ini sehingga dapat terkendali dan dapat berjalan secara optimal. Sedangkan untuk research GAP-nya di mana terdapat beberapa pendapat, di mana pendapat yang pertama yaitu dari Malvin dan Wijaya di tahun 2016 berpendapat bahwa di mana berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, menurut Alanita dan Suaryana di tahun 2014 di mana IT capabilities ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, tanggapan yang ketiga yaitu menurut S. Tuningsari di tahun 2014, beliau berpendapat bahwa superior performance ini juga berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan yang terakhir, apa sih fenomena yang terjadi? Nah, fenomena ini di tahun 2007 di mana PT SAT Nusa Persada Tbk berdasarkan dari data indeks harga saham gabungan selama 29 April sampai 3 Mei di tahun 2019 di mana PTSN ini masuk ke dalam kategori top lessons karena harga saham perusahaan ini terkoreksi 32,14% menjadi Rp760 per saham. Nah, setelah sebelumnya itu sepanjang tahun 2018 itu dengan saham PTSN ini meroket, ya kan? Meroket sehingga 964% dan menjadi etimen dengan kenaikan keduanya itu tertinggi di dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, dari lonjakan kerugian itu dapat dipicu oleh menggelembungnya beban bunga dari yang sebelumnya 0 sampai menjadi 7,9 M. Oke, untuk poin kedua yaitu menjelaskan apa artikel-artikel utama di dalam penelitian ini. Jadi di dalam informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut, di mana tanggapan tersebut dikemukakan oleh Kusuma, Mandra, dan Anggraini di tahun 2014. Poin selanjutnya di mana investasi di dalam untuk memecahkan masalah sosial di mana menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis. Ketika perusahaan melakukan hal ini, maka pada akhirnya
ini dapat membantu perusahaan untuk mencapai daya saingnya. Menurut tanggapan dari Sunaryo Nugroho dan Irham di tahun 2015, dan poin informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang dinilai ambisius, dan kualitas keputusan tentang manajemen sepenuhnya ini bergantung pada informasi berikut menurut paparan dari Kim tahun 2011. Nah, informasi teknologi atau IT ini memainkan peran sangat penting di dalam sosial dan perubahan ekonomi menurut tanggapan dari Heruyanti di tahun 2015. Nah, tanggapan selanjutnya yaitu menurut Alanita dan Suaryana di tahun 2014 memaparkan bahwa perusahaan dengan kemampuan IT yang unggul ini dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, di mana mengurangi produk dan biaya layanan melalui akumulasi investasi dan penyebaran IT sebelum penurunan ekonomi. Jadi di dalam tiap perusahaan ini akan berupaya untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya guna menjadi perusahaan yang memiliki daya saing yang unggul di kelas dunia. Berikut menurut pemaparan dari Sudarma tahun 2012. Di mana Badan Utama Literatur di dalam manajemen strategis ini hanya mengakui dua pola. Apa saja? Antara hubungan keunggulan kompetitif dengan kinerja superior. Ini menurut Derajat di tahun 2017. Untuk poin ketiga, di mana apakah yang menjadi kebaruan atau novelty di dalam penelitian ini. Jadi, kebaruan di dalam penelitian ini di mana hubungan yang kuat antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal, dan kinerja ekonomi perusahaan, serta dari tingkat harga saham perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan yang unggul di dalam kelas dunia. Kritik yang dapat saya sampaikan di dalam poin ini yakni peneliti ini tidak menjelaskan secara jelas untuk novelty penelitiannya di dalam bagian abstrak ataupun di bagian pengantar penelitian. Nah, di mana novelty ini terlihat tersirat secara implisit di bagian isi penelitian. Nah, seharusnya peneliti ini menjelaskan novelty-nya ini di awal bagian abstrak. Di dalam bagian abstrak atau di bagian pendahuluannya. Nah, selanjutnya novelty ini disajikan di atas yang saya sajikan ini merupakan hasil penelaah dari review pada bagian kesimpulan penelitian. Di dalam poin keempat, di mana apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Jadi di dalam perumusan masalahnya, apakah corporate social responsibility ini mempengaruhi potensi economic performance. Nah, yang selanjutnya, apakah IT capabilities ini mempengaruhi economic performance, dan yang terakhir, apakah superior performance ini mempengaruhi potensi economic performance. Nah, kritik untuk poin ini di mana saya mengkritik bahwa peneliti ini sudah dinilai cukup jelas dalam menampilkan perumusan masalah yang sudah saya baca. Oke, untuk poin selanjutnya di mana materi yang kelima ini memiliki pertanyaan apakah tujuan di dalam penelitian ini. Jadi di dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Apa saja? Yang pertama, supaya kita
mengetahui hubungan corporate social responsibility untuk mempengaruhi potensi economic performance. Nah, poin selanjutnya untuk mengetahui apakah IT capabilities ini dapat mempengaruhi potensi economic performance, dan di poin terakhir untuk mengetahui apakah superior performance ini mempengaruhi potensi economic performance. Nah, di dalam poin ini saya dapat mengkritik bahwa peneliti ini sudah menjelaskan, sudah terlihat jelas di mana menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis di dalam bagian terpisahnya, meskipun diuraikan secara implisit. Di dalam poin ke-6. Nah, di dalam poin ke-6 ini berisi pertanyaan, apakah kontribusi dalam penelitian ini? Jadi, di dalam penelitian ini berisi fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh CSR, IT capabilities, dan superior performance ini berpengaruh terhadap economic performance. Nah, serta peran economic performance, CSR, dan IT capabilities dan superior performance. Nah, kritik kenapa saya sampaikan di dalam poin ini, di mana peneliti ini hanya menjelaskan secara generalnya saja. Jadi seharusnya itu dijelaskan, seharusnya ini kontribusi ini dapat disampaikan lebih secara spesifik lagi gitu. Di dalam materi ke-7 yaitu membahas tentang apakah grand theory yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Nah, di dalam grand theory yang diberlakukan di dalam artikel tersebut ini terdapat 3 jenis teori, yaitu teori yang pertama teori stewardship atau stewardship theory, yang kedua yaitu teori sinyal atau signaling theory, dan yang ketiga yaitu teori legitimasi. Dari pengertian masing-masing secara singkatnya, di dalam teori stewardship itu teori ini dimana menggambarkan situasi manajer yang tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi dia lebih ditujukan pada susunan hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Jadi di dalam teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologinya ini yang telah dirancang, di mana para eksekutifnya ini sebagai steward termotivasi bertindak sebagai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Nah, selain itu, dari perilaku steward ini tidak akan meninggalkan organisasi, sebab pengelola modal ini berusaha untuk mencapai sasaran organisasinya. Itu menurut pemaparan dari Gumanti dan Jember di tahun 2018. Nah, kritik yang saya sampaikan di mana teori ini memiliki keterkaitan dengan variabel IT capabilities dan superior performance. Jadi dengan pentingnya berpedoman mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau orang di atas pribadinya, seperti meningkatnya penjualan atau capabilities, itu menurut pemaparan dari Gumanti dan Jember di tahun 2018. Selanjutnya teori sinyal. Di dalam teori sinyal atau signaling teori ini di mana berkaitan dengan variabel economic performance yang terletak pada informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonomi perusahaan, yang dapat menjadi sinyal bagi pihak luar perusahaan, terutama di dalam pihak investor, agar menanamkan modalnya ini atau investasinya ini di dalam perusahaan ini memberikan sinyal pertumbuhan dividennya maupun perkembangan adanya saham perusahaan, sehingga
dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Berikut menurut pemaparan dari Hainun dan Nurdianwansyah di tahun 2014. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori legitimasi atau legitimasi teori, di mana di teori ini berkaitan dengan variabel CSR yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan antara dua arah atau lebih di dalam perusahaan dan di dalam masyarakat. Sedangkan dari CSR tersendiri ini memberikan adanya integritas menyeluruh antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Berikut pemaparan dari Hainun dan Nurdiawansyah di tahun 2014. Nah, kritik yang dapat saya sampaikan di mana peneliti ini sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Di dalam poin ke-8. Poin ke-8 di sini menjelaskan bahwa keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, jadi di dalam grand teori ini keterkaitannya yang pertama dalam teori sinyal. Jadi di dalam teori sinyal ini memiliki keterkaitan di mana variabel economic performance, informasi yang dikeluarkan perusahaan ini untuk mengukur kinerja ekonominya dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama di dalam pihak investor untuk menyajikan laporan tahunan perusahaan. Sedangkan di dalam teori legitimasi memiliki keterkaitan juga di dalam variabel corporate social responsibility atau disingkat dengan CSR yang terletak di dalam tujuan yang sama, di mana hubungan dua arah antara perusahaan yang dibatasi oleh kontak sosial. Nah, sedangkan di dalam CSR ini menyerukan adanya integritas menyeluruh antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir di dalam teori stewardship ini di dalam penelitian ini memiliki keterkaitan juga pada variabel superior performance dan IT capabilities. Nah, steward ini berpendapat dengan berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya. Nah, seperti peningkatan penjualan atau meningkatkan profitabilitasnya. Di dalam poin ini, kritik yang dapat saya sampaikan bahwa peneliti ini sudah cukup jelas dalam menerangkan keterkaitan grand teorinya. Jadi di dalam materi ke-9 ini berisi buatlah kerangka konseptual di dalam artikel tersebut. Nah, jadi di dalam artikel tersebut di sini terdapat contoh gambaran kerangka konseptual di dalam artikelnya, di mana ada beberapa hubungan antara variabel X dan Y. Dengan variabel X1 yaitu corporate social responsibility dan X2 IT capabilities, yang ketiga superior performance dengan variabel Y-nya yaitu economic performance, di mana di antara ketiga variabel X ini saling terdapat hubungan antara variabel Y-nya yaitu economic performance. Nah, di dalam kritik yang dapat saya sampaikan di sini, peneliti ini tidak memuat kerangka konseptual, jadi tidak dapat memberikan petunjuk atau gambaran bagi si pembaca. Karena apa? Karena pada dasarnya dari tujuan kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP yang dapat disebut sebagai standar. Tujuannya yakni sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan di dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun dengan standar.
Selanjutnya di dalam poin ke-10. Nah, di dalam materi ke-10 ini berisi apakah hipotesis di dalam penelitiannya. Jadi, di dalam artikel ini berisi beberapa hipotesis. Di dalam hipotesis yang pertama yaitu corporate social responsibility ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, di dalam hipotesis kedua di mana IT capabilities ini berpengaruh positif juga terhadap economic performance. Sedangkan di dalam hipotesis ketiga, di sini superior performance ini juga berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, di dalam kritik poin ke-10 ini saya tidak memberikan kritik yang cukup kritis di mana sudah cukup jelas, saya nilai sudah cukup jelas dalam memaparkan hipotesis penelitiannya yang dinilai sudah cukup baik di dalam penelitian tersebut. Jadi untuk poin ke-11 ini di mana menjelaskan metode penelitiannya yang digunakan itu menggunakan rancangan penelitiannya apa, definisi operasional variabelnya, terus jenis pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisisnya, jenis data yang digunakan, lalu uji kelayakan model, serta untuk metode analisis datanya. Nah, yang pertama untuk rancangan penelitian. Nah, di sini untuk rancangan penelitian menggunakan rancangan penelitiannya yakni analisis kuantitatif. Sedangkan untuk definisi operasional variabel di sini untuk gambarnya sudah saya tampilkan dengan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Nah, untuk variabel economic performance ini dihitung dengan rumus ECP. Untuk corporate social performance di responsibility atau disingkat dengan CSR itu dihitung dengan rumus ICSR. Nah, untuk IT capabilities ini dihitung dengan rumus disclosure level. Nah, untuk variabel superior performance dihitung dengan rumus SP. Nah, selanjutnya untuk teknik penarikan sampel. Nah, jadi di dalam teknik penarikan sampel di sini teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018, di mana di dalam teknik penarikan sampel ini saya nilai sudah cukup jelas. Peneliti ini sudah cukup jelas dalam menjelaskan penarikan sampelnya, dan penelitian ini juga sudah menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel apa yang digunakan di dalam penelitian yang sudah diteliti. Sedangkan untuk unit analisisnya di sini menggunakan 16 perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Untuk jenis data yang digunakan di dalam artikel ini menggunakan jenis data yaitu data sekunder perusahaan manufaktur yang dikumpulkan dari sumber dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan meneliti berbagai laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Untuk uji kelayakan model di sini menggunakan analisis regresi data panel. Nah, yang terakhir di mana menjelaskan tentang metode analisis datanya. Nah, di dalam sini metode analisis data yang digunakan yaitu uji Chow, uji Hausman, dan yang terakhir uji Lagrange multiplier. Nah, jadi di dalam uji Chow ini di sini terdapat uji Hausman
menjelaskan di mana p-value cross section random ini dinilai lebih besar dari alfa 0,05, maka hipotesis nolnya ini dinilai diterima, yang berarti model random effect model atau REM-nya ini lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel yang dibandingkan dengan model fixed effect model atau disingkat dengan FEM. Yang terakhir di sini ada metode analisis datanya, yaitu uji Lagrange multiplier. Di sini saya mengkritik bahwa saya mengkritis dengan jelas pada penelitian ini. Yang saya nilai sudah cukup jelas dalam menampilkan analisis data yang digunakan yang dapat dilihat dalam bentuk tabel serta penjelasan dari tabel-tabel ini, kecuali untuk uji Hausman-nya. Nah, di dalam sini peneliti ini dinilai kurang jelas dalam menampilkan hasil uji Hausman-nya. Jadi di dalam jenis uji tersebut didapat dari data implisit yang sudah diperoleh dari hasil review. Di dalam poin ke-12 di sini menjelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, di dalam sini yang sudah saya tampilkan di samping ini terdapat rumus dari EP. Nah, rumus EP dengan rumus EP sama dengan C ditambah CSR dikurangin ITC ditambah SP ditambah jumlah dari IT-nya. Saya mengkritik bahwa peneliti ini sudah dinilai cukup jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Nah, persamaan regresi di samping juga merupakan hasil dari penelaah dari review. Jadi, di dalam poin ke-13 ini menjelaskan untuk membahas bahwa hasil penelitiannya berupa statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis yang dijelaskan berdasarkan hipotesis yang sudah terbukti dan yang tidak terbukti serta pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif di sini tuh di dalam peneliti ini tidak menampilkan hasil uji statistik deskriptifnya, di mana penjelasan hasil ujinya ini tidak jelas. Sedangkan untuk uji F atau kelayakan model yang sudah saya tampilkan gambar di samping ini, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai dari F statistik sebesar 11,59546, sementara dengan F tabel dengan tingkat alfa 5%. Nah, dengan begitu F statistik dengan nilai 11,59546 ini dinilai lebih besar daripada F tabel sebesar 2,72000 dan nilai probabilitas F statistik senilai 0,000002 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan hipotesis A ini diterima, yang berarti variabel independen di dalam penelitian ini yang sudah terdiri dari corporate social responsibility, IT kapabilitas, dan superior performance ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Nah, selanjutnya untuk koefisien determinasi. Di sini peneliti juga tidak menampilkan apa hasil uji dari koefisien determinasi, tapi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square ini sebesar 0,2869916, yang berarti variasi perubahan naik turunnya pengungkapan economic performance ini dapat dijelaskan oleh corporate social responsibility, IT kapabilitas, dan superior
performance sebesar 28,7%. Nah, sementara sisanya itu sebesar 71,3%. Ini dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir untuk uji T. Nah, dari gambar yang sudah terlihat di samping ini menunjukkan bahwa didapat nilai T tabel dengan tingkat alfanya yaitu 5%. Dengan nilai T tabel sebesar 1,6648 menunjukkan bahwa nilai statistik corporate social responsibility atau CSR ini sebesar 3,589594 ini dinilai lebih besar daripada T tabel yaitu sebesar 1,66488 dan nilai probabilitasnya 0,00006 ini lebih kecil daripada alfanya 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel corporate social responsibility di dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang positif terhadap economic performance. Dengan demikian bahwa hipotesis satunya di dalam penelitian ini dinilai diterima. Nah, di dalam T statistik IT capabilities atau ITC-nya ini sebesar 0,95318 ini lebih kecil daripada T tabel yaitu 1,66488 dan nilai probabilitasnya 0,1550 ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel IT kapabilitas dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Nah, dengan demikian bahwa hipotesis yang keduanya yaitu penelitian ini ditolak. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu nilai dari T statistik superior performance atau disingkat dengan SP sebesar 3,862263 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,66488 dengan nilai probabilitas 0,0002 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel superior performance dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang positif terhadap economic performance. Nah, dengan begitu nilai hipotesis ketiganya ini diterima. Dan yang terakhir di dalam poin ke-14 di sini apa sih kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian di dalam artikel tersebut. Jadi, kesimpulannya yang pertama. Nah, tujuan di dalam penelitian ini yakni untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT kapabilitas, dan superior performance terhadap economic performance. Nah, penelitian ini menggunakan 18 sampel perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2018. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ini menggunakan regresi data panel. Nah, maka di sini dapat memperoleh kesimpulan. Yang pertama untuk hasil penelitian dari tabel statistik CSR, yakni dengan nilai 3,589594. Ini lebih besar daripada T tabel yakni 1,66488 dan nilai probabilitasnya 0,00006 ini lebih kecil daripada alfanya 0,05. Maka hipotesis pertama yang ini dinilai diterima. Yang berarti variabel corporate social responsibility ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, di dalam perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian yang menunjukkan di dalam T statistik IT capabilities dengan nilai 1,436303. Ini dinilai lebih kecil daripada T tabelnya yakni 1,6648
488 dengan nilai probabilitas 0,1550. Ini lebih besar daripada 0,05. Maka dengan ini nilai hipotesis keduanya ini ditolak. Yang berarti variabel IT kapabilitas ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance. Nah, maka perusahaan manufaktur ini yang sudah terdaftar di dalam BEI di tahun 2014 sampai di tahun 2014 sampai 2018. Dan yang terakhir ya ini nilai uji statistik di dalam variabel superior performance dengan nilai 3,862263 lebih besar daripada T tabel, yakni 1,66488 dengan nilai probabilitasnya 0,00002 lebih kecil daripada 0,05. Maka dengan ini nilai hipotesis ketiga ini dinilai diterima dengan yang berarti variabel superior performance-nya tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance yang di dalam perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya di sini ada keterbatasan. Nah, di dalam keterbatasan ini peneliti ini tidak memiliki keterbatasan yang apabila diatasi oleh penelitian selanjutnya maka akan dapat memperbaiki hasil dari penelitian ini. Maka penelitian ini hanya berfokus pada sektor manufaktur sehingga hasilnya pun tidak bisa diimplementasikan pada sektor usaha lainnya. Nah, dalam keterbatasan ini dinilai di dalam hasil reviewnya. Lalu yang terakhir yaitu ada implikasinya. Nah, jadi di dalam implikasi ini peneliti ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi economic performance. Nah, selain itu peneliti ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dengan cara melengkapi beberapa keterbatasan peneliti yang sudah ada. Nah, seperti misalnya menambahkan sampel perusahaan dan penambahan jangka waktu penelitian serta dapat diharapkan untuk bisa menampilkan hasil penelitian secara jelasnya. Agar peneliti selanjutnya itu dapat menyimpulkan setiap keterbatasan untuk dikembangkan kembali. Oke teman-teman, cukup sekian hasil review secara kritis yang sudah saya paparkan terhadap 14 poin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat ataupun kata yang sudah saya lontarkan ke kalian. Thanks for watching, thanks for attention, and sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.